dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kisah para perempuan yang melayani Yesus. Para perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus serta rombongannya tentu saja didorong oleh kasih Allah yang telah mereka rasakan. Hal ini dapat kita baca dari penjelasan singkat Injil Lukas, bahwa beberapa orang dari perempuan itu disembuhkan oleh Yesus dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Artinya, sebagian dari perempuan ini mengalami kehidupan yang sangat buruk karena 2 penyebab. Pertama, pengaruh agama Yahudi. Agama Yahudi tidak memungkinkan kaum perempuan berperan lebih besar dari laki-laki. Dengan demikian, ruang lingkup dan ruang gerak para perempuan pada masa itu sangat terbatas dan terkekang. Ibarat hidup dalam penjara. Yang kedua, sakit atau penyakit yang mereka derita. Dalam ajaran agama Yahudi, sakit dan penyakit dilihat sebagai sebuah kutukan atau akibat dari dosa. Artinya, orang yang tertimpa sakit, penyakit, dan mara bahaya adalah orang yang dianggap berdosa. Maka kita dapat membayangkan betapa tertekannya hidup para perempuan itu. Jadi, sebagai perempuan, mereka kurang dihargai, dan dengan sakit atau penyakit yang mereka derita, membuat harga diri dan martabat mereka semakin rendah dan tak bernilai di hadapan sesama. Dalam situasi inilah kasih Yesus hadir membebaskan kaum perempuan yang terbelenggu itu. Para perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus dan rombongannya tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga mereka, tetapi perempuan-perempuan itu juga melayani Yesus dan orang banyak yang mengikuti Yesus dengan kekayaan mereka. Dari sini kita belajar tentang totalitas dalam pelayanan. Artinya, dalam melayani Tuhan, kita tidak hanya dengan setengah hati dan asal-asalan, tetapi memberikan semua yang kita miliki. Pesan iman dari bacaan Injil hari ini ialah kita dapat belajar dari para perempuan yang rela memberikan
apa yang mereka punya untuk melayani Yesus tanpa berpikir untung rugi. Refleksi: apakah kita sudah melayani Yesus dengan seluruh kemampuan dan apa saja yang kita miliki, seperti para perempuan yang melayani Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami, termasuk kepada para perempuan, sehingga mendorong mereka untuk melayani Engkau dengan semua kemampuan dan kekayaan mereka. Semoga kami pun terdorong untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.